Penuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah berencana stop ekspor gas. Ini juga menyangkut dengan gas, Bapak Presiden, agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden, kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor gas Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat. Bahlil menerangkan, pada tahun 2025, kebutuhan gas nasional diproyeksikan akan mencapai 1.471 miliar British Thermal Unit per day untuk mendukung target 71% bauran energi terbarukan. Angka ini diprediksi terus meningkat hingga mencapai 2.659 BBTUD pada tahun 2034. Proyeksi ini menunjukkan adanya kenaikan kebutuhan di berbagai sektor regional, kata Bahlil dalam sambutan peresmian PLTA Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, Senin. Bahlil menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, termasuk untuk mendukung program hilirisasi industri. Menurut Bahlil, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak bergantung pada impor energi dan lebih fokus pada kemandirian energi. Kami meminta izin dalam perencanaan ke depan. Seluruh konsesi gas yang ada di Indonesia akan kami prioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Jika kebutuhan domestik belum terpenuhi, maka kami tidak akan mengizinkan ekspor gas, tegasnya. Bahlil juga mengakui kebijakan ini mungkin menimbulkan reaksi dari negara-negara lain yang selama ini menjadi konsumen gas Indonesia. Namun, Bahlil menegaskan langkah ini merupakan upaya strategis untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi dalam negeri. Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor. Pungkasnya, asal tahu Indonesia merupakan salah satu eksportir gas, khususnya dalam bentuk LNG, liquefied natural gas, dan sebagian gas pipa. Sebagai produsen gas alam yang besar, Indonesia mengekspor gas ke beberapa negara di Asia dan belahan dunia lainnya. Di sisi yang berbeda, pemerintah Amerika Serikat USWAS melalui Kantor Perwakilan Dagang ASN USTR kembali melontarkan kritik terhadap kebijakan larangan ekspor biji nikel yang diterapkan Indonesia. Larangan tersebut dinilai dapat berdampak negatif terhadap rantai pasok global, terutama pada sektor baja dan aluminium, serta berkontribusi pada kelebihan kapasitas global. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas dampak larangan ekspor ini terhadap sektor baja, aluminium, dan sektor lainnya, serta kontribusinya terhadap kelebihan kapasitas global, tulis USTR dalam laporan 2025 National Trade Estimate (NTE) dikutip Senin. Larangan ekspor ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang telah diperbarui melalui revisi pada 2020. Kebijakan tersebut melarang ekspor sejumlah biji mineral, termasuk nikel, bauksit, tembaga, dan timah. Sebagai bentuk keberatannya, pada 11 Desember 2019, IAS mengajukan permintaan untuk bergabung dalam konsultasi yang diajukan Uni Eropa terkait konsistensi larangan ekspor Indonesia terhadap kewajiban Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. AS juga ikut serta dalam proses panel sengketa sebagai pihak ketiga. Hasil dari panel tersebut disampaikan pada 30 November 2022. Panel WTO menyatakan larangan ekspor biji nikel Indonesia tidak sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai anggota WTO.
Indonesia kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut pada 12 Desember 2022. Tak hanya di sektor tambang, laporan USTR juga menyoroti kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) di sektor minyak dan gas. Dalam beberapa kontrak kerjasama dan skema gross split, pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan untuk menjual 25% dari total produksi minyak mentahnya ke kilang domestik untuk konsumsi dalam negeri.